Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pada kali ini akan saya bacakan dan saya sarikan dari kitab Al-Adhkar tentang resep orang kaya raya sejahtera. Resep ini bukan datang dari saya pribadi, bukan. Namun resep ini adalah resep ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita pekerja, janganlah kita itu menyombongkan pekerjaan kita. Janganlah kita anggap keberhasilan usaha kita itu karena murni kegigihan kita saja, itu enggak. Itu tentu saja tidak lepas dari keutamaan atau fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, saudaraku, ikhwani rahimakumullah, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok orang fakir muhajirin. Orang fakir muhajirin itu datang rombongan sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas orang-orang fakir muhajirin itu menyampaikan unek-uneknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kurang lebih intinya begini: wahai Rasulullah, ada ahlud dusur, orang yang super kaya, yang mana mereka itu mempunyai derajat yang tinggi, ya, atau bahasa kita itu status sosial yang tinggi, gitu ya, mempunyai kenikmatan yang luar biasa. Padahal sholat mereka itu sama dengan sholat kita, wahai Rasulullah. Puasa mereka sama dengan puasa kita, ya Rasulullah. Namun mereka itu diberi kelebihan harta yang berlimpah ruah, sehingga mereka itu mampu berhaji dengan harta yang ia miliki, mampu umroh dengan harta yang mereka miliki, juga mampu berjihad di jalan Allah, juga dengan mudah mereka bersedekah dengan berkat harta yang banyak. Sampai di sini bisa disimpulkan, ya, sebelum kita selesaikan kisahnya, bisa ditarik hikmahnya. Orang kepengen kaya itu bukan aib, bukan cita-cita yang rendah, bukan. Selagi maksud daripada kekayaan itu akan digunakan untuk kemuliaan, untuk membangun agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berjuang di medan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nggak ada aib. Justru itu ada tujuan yang sangat-sangat mulia. Jadi janganlah kita itu mencari harta hanya mencari gengsi, bukan karena cari fungsi. Paham ya? Fungsi terbaik adalah manakala dengan hartanya dia itu bisa membantu kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya yang kekurangan. Sebagaimana ini dimiliki, ya, sifat mulia ini dimiliki oleh para ahlud dusur, para fuqara muhajirin. Mereka ingin punya harta banyak, namun tujuannya juga mulia, bersedekah, berjihad, ya, kemudian
beribadah haji dan umroh. Ini suatu hal yang luar biasa. Yang fuqara muhajirin proteskan kepada Rasulullah, sholat mereka sama dengan sholat saya, sholat mereka sama dengan sholat kita, puasa mereka sama dengan puasa kita. Kenapa mereka punya harta banyak dengan kita itu tidak? Akhirnya Rasulullah pun menjawab. Bagaimana jawaban Rasulullah? Tolong simak baik-baik, simak sampai selesai video ini supaya Anda juga akan sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang diberi kekayaan. Allahumma amin. Nabi atau Rasulullah SAW menjawab, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Wahai fuqara muhajirin, maukah kamu aku ajarkan tentang sesuatu yang dengan sesuatu itu kamu itu bisa menyusul ahlu dusur atau orang-orang yang punya kekayaan itu? Mau nggak? Oke. Dan orang-orang yang mau mempraktekkan ini setelah kamu pun ya bisa sama dengan mereka, bisa sama dengan sampean kalian semua ketika sudah mempraktekkan sesuatu ini. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man shana'a misla ma shana'tum. Dan tidak ada satu orang pun yang keutamaannya melebihi keutamaan kalian kecuali orang yang mempraktekkan suatu hal yang sama. Apa sesuatu itu? Ya. Kemudian fuqara muhajirin itu menjawab, "Nggih ya Rasulullah, saya mau diajarkan tentang sesuatu tersebut." Apa gerangan sesuatu tersebut? Lantas qala Rasulullah melanjutkan dawuhnya, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin salasan wa salasina. Engkau bertasbih, engkau membaca tahmid, engkau membaca takbir di setiap usai sholat fardu sebanyak 33 kali. Berapa kali? 33 kali. Berarti bacaannya gimana? Tasbih, subhanallah, tahmid, walhamdulillah, takbir, wallahu akbar. Atau yang bisa kita lakukan adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Padahal ini disebutkan tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Apa aja resepnya? Membaca tasbih, tahmid, takbir. Ya, kapan waktunya? Yaitu setelah usai sholat. Khalfa kulli sholatin. Setiap usai melakukan sholat. Kuncinya adalah tasbih, tahmid, takbir dibaca 33 kali, maka kalian itu akan menyamai ahlu dusur atau orang-orang kaya yang sampean ceritakan tadi. Juga orang-orang setelahmu juga akan sama dengan ahlu dusur atau ahli orang yang mempunyai harta banyak. Berarti kan termasuk kita semua ketika kita mau mempraktekkan hal tersebut, karena bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man shana'a misla ma shana'tum. Tidak ada seorang pun yang mampu melebihi keutamaanmu kecuali orang yang mempraktekkan sesuatu hal yang sama. Sesuatu hal yang sama adalah membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali setiap kali usai melakukan sholat.
Nah, ini sebagai PR buat kita. Supaya rutin baca itu, berarti sholatnya gimana? Sholatnya berjamaah. Karena biasanya ketika berjamaah pasti usai salam itu ada wiridanya. Kalau sholat sendiri, usai salam kelepat. Nah, inilah kekurangan kita. Padahal anjuran Rasulullah itu 33 kali. Lantas ketika ada pertanyaan, kalau 35 kali boleh enggak? Kalau kurang dari 33 kali boleh enggak? Begini teman-teman. Sebagaimana orang ketika berobat itu kan butuh resep. Resep dokter mengatakan minum obat ini sehari 3 kali. Ketika Anda minum sehari 10 kali, overdosis enggak? Ya enggak sesuai maksud. Maksud obat itu untuk wasilah penyembuhan, diminum 3 kali cepat sembuh. Ya, kalau kebanyakan bisa pusing, gitu kan? Ya ini tetap baik ya, lebih dari 33 kali tetap baik. Namun resep dengan tujuan kita mempunyai derajat sebagaimana yang tadi diceritakan oleh Fuqara Muhajirin sebagai ahlu dusur, yaitu orang-orang yang mempunyai harta banyak, maka ya kurang sesuai sasaran. Makanya kepengen sesuai sasaran harus sesuai apa yang Rasulullah SAW resepkan, yaitu 33 kali, tidak kurang tidak lebih. Nah ketika lebih dari itu ya tidak dosa, cuma kurang sesuai resep, tidak mengindahkan anjuran dokter gitu ya. Nah kali ini dokternya Rasulullah SAW. Rasulullah itu ya dokter jiwa, ya dokter medis dan lain sebagainya, lengkap dalam pribadi Rasulullah SAW, karena Rasulullah dipenuhi dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.